I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Bab 1. Pancasila. Unit kedua, penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa dan bernegara. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta, panca berarti 5, dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Untuk menelaah bagaimana penerapan Pancasila dalam praktik bernegara, perlu diketahui bahwa dalam ideologi Pancasila menurut Moerdiono terdapat 3 tataran nilai. A. Nilai dasar. Nilai dasar suatu nilai yang bersifat abstrak dan tetap, terlepas dari pengaruh perubahan ruang dan waktu. Nilai dasar ini merupakan prinsip yang kebenarannya bersifat absolut. Dari segi kandungan nilainya, maka nilai dasar yang berkenaan dengan eksistensi sesuatu mencangkup cita-cita, tujuan, tatanan dasar, dan ciri khasnya. Nilai dasar inilah yang tetap ditetapkan oleh para pendiri bangsa sehingga Pancasila disepakati sebagai dasar negara. B. Nilai instrumental. Nilai instrumental ini yang bersifat kontekstual dari kandungan nilainya. Maka nilai instrumental merupakan kebijaksanaan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program, bahkan proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasar tersebut. Lembaga negara yang berwenang menyusun nilai instrumental ini adalah MPR, Presiden, dan DPR. C. Nilai praksis. Nilai praksis adalah nilai yang terdapat dalam kenyataan hidup sehari-hari, baik dalam konteks kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Nilai praksis adalah wujud dari penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai dasar ketuhanan. Nilai instrumental pasal 28E dan pasal 29. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat pertama, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Ayat 2. Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 1, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Nilai praksis. 1. Menumbuhkan perilaku saling menghormati kebebasan. 2. Menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. 3. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. 4. Tidak mengganggu proses ibadah orang lain. 5. Membina kerukunan di antara sesama umat beragama. 6. Tidak memaksa suatu agama kepada orang lain. Ini adalah pengalamanku ketika sholat berjamaah bersama ayah, ibu, dan saudaraku. Selanjutnya adalah pengalamanku bersama ibuku ketika sembahyang di tempat ibadah agamaku, yaitu di wihara. Jadi, Mamat dan aku tidak pernah meninggalkan kewajiban untuk menyembah Tuhan kita masing-masing. Nah, ini adalah pengamalan sila pertama Pancasila ketika kami di sekolah. Saat itu, kelasku dan Mamat mendapat jadwal sholat duhur berjamaah di sekolah. Karena agama dan kepercayaanku berbeda dengan teman-temanku, jadi aku memilih menunggu teman-temanku di halaman musola, supaya aku tidak mengganggu mereka yang akan melaksanakan sholat. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai dasar kemanusiaan. Nilai instrumental, pasal 28A, pasal 28B ayat 2, pasal 28G, dan pasal 29J. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat 2.
Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28J. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dan tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G Ayat 1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ayat kedua, setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suara politik dari negara lain. Nilai praksis. 1. Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan. 2. Mengakui dan memperlakukan manusia sebagai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. 3. Mengembangkan sikap saling menyayangi kepada sesama manusia. 4. Tidak berbuat semena-mena kepada orang lain. 5. Suka melakukan kegiatan kemanusiaan, misalnya kerja bakti atau membantu panti sosial dan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama manusia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, nilai dasar persatuan. Nilai instrumental, pasal 25A, pasal 36, pasal 35, pasal 36A, dan pasal 36B. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 25A. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 35. Bendera negara Indonesia ialah Sang Merah Putih. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36A. Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36B. Lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Nilai praksis. 1. Mengembangkan perilaku saling menghargai kebudayaan antar daerah. 2. Memajukan pergaulan demi persatuan bangsa. 3. Mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan. 4. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. 5. Menjalin hubungan baik dengan berbagai suku bangsa di Indonesia. 1. Melaksanakan upacara bendera sebagai wujud cinta tanah air. 2. Menyanyikan lagu-lagu nasional. 3. Melakukan piket kelas bersama sebagai wujud persatuan. 4. Menjaga kerukunan dengan teman tanpa memandang perbedaan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, nilai dasar kerakyatan. Nilai instrumental pasal 2 dan pasal 19.
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2 Ayat 1, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Ayat 2, Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Ayat 3, segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 19 Ayat 1, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Ayat 2, susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. Ayat 3, Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Nilai praksis. 1. Ikut dalam pemilihan umum, pilpres atau pilkada. 2. Tidak memaksa kehendak kepada orang lain. 3. Menghargai hasil musyawarah. 4. Memberi kepercayaan kepada wakil rakyat yang telah terpilih. 5. Menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Teman-teman, menghormati orang lain dan menghargai pendapat orang lain ketika bermusyawarah adalah suatu sikap yang mulia. Seperti halnya yang keluargaku lakukan. Kami sedang bermusyawarah bersama menentukan tujuan di mana kami akan berlibur. Ketika bermusyawarah, keluargaku saling menghargai pendapat anggota keluarga yang lainnya. Teman-teman, ini adalah pengalamanku di kelas. Ketika bermusyawarah menentukan siapakah ketua kelas kami. Ibu guru yang memimpin musyawarah kelas ini dengan baik. Ibu guru juga menuliskan di papan tulis beberapa nama temanku yang akan dipilih menjadi ketua kelas. Lalu, kami memilih salah satu di antara beberapa nama tersebut. Kemudian, kami menuliskannya di kertas kecil yang sebelumnya telah dibagikan oleh ibu guru. Setelah itu, kertas tersebut dikumpulkan kepada ibu guru dan dibacakan siapakah nama yang paling banyak terpilih oleh teman-teman. Setelah itu, ibu guru menawarkan kembali kepada kami, apakah ada yang keberatan dengan keputusan musyawarah dan pemilihan ketua kelas ini? Apakah semuanya sudah setuju? Serentak temanku menjawab, "Setuju, Bu Guru." Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, nilai dasar keadilan. Nilai instrumental, pasal 34. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Ayat 2, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ayat 3, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Ayat 4, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Nilai praksis. 1. Menghormati hak-hak orang lain. 2. Gemar menolong orang lain. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Mengembangkan perbuatan luhur yang menggambarkan perilaku dan suasana kekeluargaan serta gotong royong. 5. Tidak boros dan suka bekerja keras. Bab 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Unit keempat Studi Kasus Pelanggaran Norma dan Regulasi.
Norma merupakan kesepakatan dari berbagai pihak, karena itu ia harus kita terima dan patuhi, meskipun kita bukanlah orang yang terlibat langsung dalam proses pengambilan kesepakatan tersebut. Contoh, ketika seorang warga masyarakat melanggar kesepakatan yang diatur oleh norma agama, dia akan mendapat konsekuensi atau akibat sebagaimana yang diatur oleh ajaran agama tersebut, baik dia akan menerimanya ketika masih hidup di dunia, maupun kelak setelah dia meninggal dunia. Seseorang yang melakukan tindak pencurian, maka ia telah melanggar pasal 362 KUHP yang menyatakan barang siapa mengambil satu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Kasus pelanggaran norma misalnya melakukan tindakan korupsi, menyalahgunakan narkoba, melakukan tawuran, melakukan seks bebas, atau perbuatan lainnya yang dilarang oleh norma. Contoh kasus pelanggaran norma. Cuitan Willy pakai akun Dr. Cory berujung terungkapnya KDRT keji. Terungkap kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh Willy Sulistyo terhadap istrinya Dr. Cory Ulfiah. Kasus ini berawal dari cuitan sang suami yang melaporkan kalau Dr. Cory meninggalkan rumah usai terjadi pertengkaran. Cuitan Willy berisi 2 foto Dr. Cory dengan keterangan bahwa istrinya meninggalkan rumah di Depok pada Senin. Kala itu di media sosial bernama Twitter, akun yang memposting tersebut adalah Cory20 dengan username Cory Ulfiah R. Pengunggah postingan itu mengaku sebagai suami Dr. Cory. Warganet yang memberikan tanggapan banyak menaruh kecurigaan dan kesaksian tentang Dr. Cory yang disebut kabur. Polsek Cibunang kemudian turun tangan mencari keberadaan Dr. Cory. Akhirnya Dr. Cory pun ditemukan. Dr. Cory ternyata sengaja kabur dari rumah karena menjadi korban KDRT suaminya. Awal mulanya korban dan suaminya sedang bertengkar dari semalam, selang keesokan harinya pada Senin jam 6.30 WIB. Dr. Cory laporkan suami atas KDRT. Polisi mengungkapkan Dr. Cory melarikan diri ke Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A untuk meminta perlindungan. Setelah itu, Dr. Cory membuat laporan kepada polisi terhadap suaminya atas kedugaan KDRT. Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro menduga Dr. Cory mengalami KDRT berulang dari suaminya. Rio mengatakan KDRT yang dilakukan Willy pernah dipergoki tukang bubur. KDRT bentuknya sudah sering berulang menurut hasil pemeriksaan korban, bahwa yang bersangkutan mengalami KDRT sering dan berulang. Ditambah saat kejadian kami menemukan tadi pagi bukti penjual bubur melihat kejadian tersebut, kata Rio, Jumat 17 November. Dr. Cory dianiaya saat hamil 6 bulan. Dr. Cory dianiaya suaminya saat sedang hamil 6 bulan. Akibat KDRT dari suami, Cory luka di kepala hingga punggung. Polisi juga membeberkan bentuk KDRT yang dilakukan Willy terhadap Dr. Cory. Willy sempat menendang dan menginjak Cory berkali-kali. Aksi keji Willy dilakukan meski Dr. Cory tengah hamil 6 bulan. Hasil visum menunjukkan bahwa Dr. Cory mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya. Willy jadi tersangka KDRT Dr. Cory. Polisi pun menangkap suami Dr. Cory, Willy Sulistyo, sebagai tersangka kasus KDRT. 2 buah pisau jadi bukti adanya dugaan KDRT terhadap Dr. Cory. Adapun keterangan hasil visum korban juga menjadi barang bukti dalam kasus ini. Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro mengatakan Willy dijerat dengan pasal 44 Undang-Undang tentang KDRT. Willy terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Atas kejadian ini, kami melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan karena melanggar pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, jelasnya. Norma atau regulasi yang dilanggar. 1. Norma hukum. 2. Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004. Hukuman yang harus diterima, yaitu hukuman maksimal 5 tahun penjara.
Penyelesaian kasus. Atas kejadian ini, kami melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan karena melanggar pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Dampak pada diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan negara. 1. Dikucilkan masyarakat. 2. Dicela oleh masyarakat. 3. Hukuman atau denda. 4. Penurunan kepercayaan diri. Dan 5. Mendapat hukuman atau denda.